Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Gunawan dari PIB semester 4, mengampu materi pendidikan agama Islam SLTP. Dan materinya memahami makna Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, dan hadis terkait dengan menuntut ilmu. Pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 33 ayat 2 bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat antara lain pendidikan agama, termasuk salah satunya pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam melaksanakan untuk mengembangkan potensi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia. Kemudian menurut Derajat bahwa pendidikan agama Islam usaha yang secara sadar dilakukan guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka membentuk manusia yang beragama. Sedangkan khusus pengertian pendidikan agama Islam yang diungkapkan oleh Puskur Balitbang Depdiknas sebagai berikut. Upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam menjalankan agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dan berakhlak mulia melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan serta penggunaan pengalaman. Kemudian langsung saja kepada materinya yaitu memahami makna Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'ullahu allazi amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka berlapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 diterangkan pula yaitu sopan santun, etika atau adab dalam suatu majelis. Tentu saja berkerumunlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk mengerumuni beliau karena ingin mendengarkan butir-butir nasihat dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Dan apabila masyarakat ingin berkembang, kian banyaklah majelis tentang untuk menumpuk atau menuntut ilmu, maksudnya yang penting. Tentu saja majelis demikian kadang-kadang menjadi sesak dan sempit. Nah, jadi bahwa tempat duduk di muka sudah tidak menampung. Jadi ibaratkan seperti ini. Banyak orang yang awal datang ke majelis itu berada di depan, sedangkan orang yang terakhir untuk datang ke majelis itu berada di belakang itu, jadi di tempat yang kurang nyaman, padahal masih ada beberapa celah. Maka datanglah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur agar majelis teratur dan suasananya terbuka dengan baik. Nah, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah pada majelis, maka lapangkanlah. Artinya bahwa majelis yaitu duduk bersama, asal mulanya duduk bersama yang mengelilingi Nabi karena hendak mendengar ajaran-ajaran dan hikmat yang akan beliau keluarkan. Tentu yang datang terlebih dahulu tadi nyaman, dan datang yang di belakang kurang nyaman. Nah, ada saja tanda yang dapat dibaca oleh orang arif bijaksana bahwa si fulan ini orang beriman, si fulan ini orang berilmu. Iman memberi cahaya pada jiwa, disebut juga pada moral, sedangkan ilmu pengetahuan memberi sinar pada mata. Ini makna dari ayat selanjutnya ya. Nah, jadi iman dan ilmu membuat orang menjadi bijaksana, membuat orang jadi agung, walaupun tidak ada pangkat jabatan dari manusia, tetapi langsung derajatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut. Kemudian memahami makna Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ma'syiral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfudu illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembus kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada golongan jin dan manusia untuk menembus ke penjuru langit. Artinya perintah Allah ini hanya sekedar tantangan Allah untuk menguji dan melemahkan jin dan manusia. Jika mereka kuasa untuk keluar penjuru langit dan bumi dan semacamnya, itu hanya ketentuan dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tidak mampu menembus melintas kecuali dengan kekuatan, dan mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menembus penjuru langit, dan mereka tidak kuasa. Dan yang dimaksud sultan di sini adalah zat, ya, yang mempunyai kekuatan, yang menguasai untuk memerintah. Nah, ayat di atas pada masa 14 abad yang silam telah memberikan isyarat secara ilmiah kekuasaan bangsa jin dan manusia. Nah, bahwasanya mereka telah dipersilahkan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelajah, untuk berkeliling keluar angkasa, asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Padahal itu hanya tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk melemahkan jin dan manusia. Selanjutnya, isi kandungan surat Ar-Rahman sangat cocok untuk kalian, untuk kita pelajari, karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, angkasa, dan bumi dan isi-isinya. Nah, dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi luar angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Luar biasa. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal, ya. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar, memperluas ilmu pengetahuan, berkarya. Nah, dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu dan wawasan berkaya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan yang juga menegaskan, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, harus dengan ilmu. Itulah, ya. Dan nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Dia akan mendapatkan dunia, bahkan akhirat pun jika dia dapat jika dengan ilmu. Kemudian materi selanjutnya adalah memahami makna hadis terkait dengan menuntut ilmu. Di sini saya mengambil hadis perintah sekaligus kewajiban sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang untuk berubah tingkah laku, akhlak, perilaku, adab, etika, dan lain sebagainya, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran, bukan keburukan, dan meninggalkan kebodohan. Seseorang harus memulai dengan ilmu sebelum beramal. Maksud dari amal adalah melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan. Saya pernah mendengar pepatah bahwasanya seperti ini, adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Artinya gini, kita harus beradab terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan ilmu. Kita harus mempunyai ilmu dulu agar kita bisa beramal. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada keutamaan menuntut ilmu. Selain Al-Quran, banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu dan kedudukan ulama atau alim atau orang yang berilmu.
baik di mata Allah maupun di mata manusia. Di dunia maupun di akhirat, ulama dihargai demikian tingginya tak tertandingi oleh siapapun dan tak mungkin dapat dikejar kecuali melalui ilmu. Berikut beberapa keutamaan orang yang berilmu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Kemudian yang kedua adalah seutama-utama orang yang beriman. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, jadi yang artinya seutama-utama manusia ialah orang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika ia tidak dibutuhkan, maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri. Luar biasa orang yang bisa menjaga ilmunya dan mengamalkannya. Kemudian yang ketiga sebagai amal yang tak putus atau amal jariah, yang artinya di sini hadis riwayat Muslim ya. Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah, al-ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Mungkin kesimpulannya, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang utama, mulia, yang paling penting, utama, yang paling utama. Kenapa? Karena semua harus menyadari tentang hal ini untuk membuat kesalehan individu, kesalehan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paling tidak setiap pendidik ada dalam lembaga pendidik manapun harus mampu menyadari akan keutamaan pentingnya ilmu agama, lalu menyalurkan kepada peserta didik sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan dapat dirasakan secara menyeluruh. Firman Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis, serta pandangan ulama sebagaimana dipaparkan di atas adalah bukti konkret akan keutamaan, kemuliaan, dan pentingnya ilmu bagi seluruh seni kehidupan. Ia adalah kunci bagi kebahagiaan, keselamatan di dunia akhirat. Sebelum saya tutup, adalah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah SAW. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk lengkapnya oleh rekan sekelompok saya yaitu Sahruman, kelompok 1. Mungkin beliau lebih mempunyai materi yang lebih lengkap dan konkret. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.